tapi temuannya baru intelijen. Nggak berani ditindak. Terus, nah, yang saya katakan itu ingin menegakkan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Ini Kejaksaan sedang fokus penanganan beberapa penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Salah satunya yaitu perkara dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan pabrik tekstil komplek atau disingkat tadi BFC oleh Kementerian Tekstil. Menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Pertama, WNU, Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel Persero, dan ANU, swasta diduga sebagai penerima. KSU dan KET diduga sebagai pembeli. Dan dinilai kontrak pembangunan pabrik BFC PTKS dengan sistem ganti atau jadi sesuai dengan kontrak awal yaitu 4,7 triliun hingga ada 24 membengkak menjadi 6,9 triliun. Informasi dan LH dari PPATK yang sebagian besar sudah kami tindak lanjuti juga, tetapi tidak menyebutkan nominal atau angka. Ini yang kami pertanyakan, dan kami menghormati kewenangan PPATK termasuk Pak Menko terkait hal ini. Itu adalah data intelijen disampaikan tadi. Sampai siang hari ini saya tidak mendapatkan informasi 300 triliun itu ngitungnya dari mana, transaksinya apa saja, siapa yang terlibat. Saya tanyakan kepada Pak Ivan 300 triliun itu seperti apa, Mbok? Ya disampaikan aja secara jelas kepada media. Siapa-siapa yang terlibat, pohon transaksinya seperti apa, dan apakah informasi itu bisa di-share ke publik, apakah informasi itu menjadi bukti hukum, monggo. Makin detail, makin bagus. Saya juga ingin tahu supaya saya tahu siapa saja yang makin terlibat sehingga pembuktian kita juga lebih cepat. Ungkap transaksi mencurigakan Rp349 triliun. Mahfud MD lebih bahaya dari korupsi. Tempo, Jakarta, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan bahwa transaksi mencurigakan sejumlah total Rp349 triliun yang diungkap oleh Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) diduga merupakan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Menurut Mahfud, TPPU jauh lebih berbahaya daripada tindak korupsi. Pencucian uang lebih bahaya. Kalau saya korupsi, menerima suap Rp1 miliar di penjara, selesai. Itu gampang urusannya. Tapi bagaimana uang yang masuk ke istri saya? Itu mencurigakan, dilacak oleh PPATK. Bagaimana dengan perusahaan atas namanya? Ujar Mahfud dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam. Menurut Mahfud, pengungkapan korupsi jauh lebih mudah daripada pengungkapan TPPU. Sebab, menurut Mahfud, pengungkapan TPPU memerlukan waktu yang panjang dan melibatkan banyak pihak. Sementara korupsi hanya merupakan tindakan merugikan keuangan negara, memperkaya diri sendiri, dan melawan hukum. Kami melihat undang-undang TPPU itu dalam rangka mencari yang lebih besar dari korupsi. Sebenarnya itu lebih besar kalau diburu, bisa lebih besar dari korupsi pokoknya. Nah, ini bagian dari yang dilakukan PPATK sesuai dengan undang-undang, kata Mahfud. Sebelumnya, PPATK sebut nilai transaksi mencurigakan bertambah. Mahfud MD sebelumnya menyatakan menerima laporan terbaru dari PPATK soal transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh aparat sipil negara. Jika sebelumnya nilai total transaksi mencapai Rp300 triliun, kini bertambah menjadi Rp349 triliun. Selain itu, Mahfud menyebut transaksi mencurigakan itu juga ada kemungkinan bukan hanya dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan. Sekali lagi, itu tidak selalu berkaitan dengan pegawai di Kementerian Keuangan. Itu mungkin yang ngirim siapa ke siapa, dan seterusnya, dan itu mungkin bukan uang negara, ujar Mahfud.
Mahfud menyebut modus TPPU yang terjadi ada kemungkinan menggunakan modus perusahaan atas nama keluarga dan kepemilikan aset barang bergerak maupun tidak bergerak atas nama pihak lain. Selain itu, menurut Mahfud MD, TPPU diduga juga dilakukan dengan membentuk perusahaan cangkang dan mengelola hasil kejahatan sebagai upaya agar keuntungan hasil operasional perusahaan itu menjadi sah, kemudian menggunakan rekening atas nama orang lain untuk menyimpan hasil kejahatan. Jadi jangan langsung berasumsi, wah, Kementerian Keuangan korupsi 349 triliun rupiah. Enggak. Ini transaksi mencurigakan dan banyak melibatkan orang luar, orang yang punya sentuhan-sentuhan dengan, mungkin, orang Kementerian Keuangan, kata Mahfud. Kasus transaksi mencurigakan para ASN menjadi sorotan setelah terungkapnya kasus Rafael Alun Trisambodo. Bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu diketahui memiliki harta kekayaan yang nilainya dianggap tak wajar. PPATK kemudian menyebut telah menyerahkan laporan hasil analisa Rafael Alun ke penegak hukum sejak 2012. Nilai transaksi mencurigakan Rafael mencapai 500 miliar rupiah. Mahfud MD kemudian menyatakan dirinya juga menerima laporan dari PPATK soal adanya transaksi janggal senilai 300 triliun rupiah yang dilakukan oleh para pegawai Kementerian Keuangan.